Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Safira Aulia Sidik dari kelas 1A dengan NIM 1241102101021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria penentuan masalah. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria permasalahan. Jadi, definisi dasar permasalahan itu muncul ketika ada ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Nah, ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi aktual. Contoh sederhananya seperti harapan siswa memahami 100% materi, tapi pada kenyataannya hanya 60% siswa yang paham. Nah, untuk perbedaan masalah umum dan masalah penelitian, gak semua masalah sehari-hari ini bisa dijadikan masalah penelitian. Jadi, masalah penelitian itu harus dapat diukur secara ilmiah, kemudian memiliki landasan teori, dan juga dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, untuk kriteria masalah penelitian ya, harus ada kesenjangan yang jelas dan terukur, memiliki nilai penting untuk diteliti, dapat dicari solusinya melalui proses penelitian dan juga bermanfaat untuk pengembangan ilmu atau pemecahan masalah praktis. Untuk contoh perbedaannya, ada masalah umum dengan masalah penelitian. Nah, masalah umum ini contohnya seperti harga barang mahal. Untuk masalah penelitiannya, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Nah, itu sebagai contoh masalah penelitian dan masalah umum. Nah, untuk implikasi pentingnya, masalah penelitian ini harus diidentifikasi dengan jelas, kemudian diukur secara objektif, lalu diselidiki dengan metode yang ilmiah, dan menghasilkan solusi atau pemahaman baru. Kenapa sih ada identifikasi gap? Jadi fungsinya itu adalah untuk membantu menentukan fokus penelitian, kemudian memberikan arah yang jelas untuk penelitian, dan juga memastikan penelitian ini memiliki kontribusi nyata. Oke, lanjut kita ke sumber masalah. Jadi ada beberapa sumber masalah, yaitu yang pertama ada penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Jadi ini menunjukkan kalau misalnya ada ketidaksesuaian antara apa yang sudah pernah dialami atau diketahui sebelumnya dengan kondisi yang sekarang terjadi. Contohnya, pengalamannya itu kita biasanya waktu tempuh ke kantor 30 menit, tapi pada kenyataannya sekarang menjadi 1 jam karena ada proyek pembangunan. Lanjut, ada penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Ini tuh menunjukkan gap antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil aktual yang dicapai. Karakteristika itu memiliki target yang jelas dan pengukuran hasil. Yang ketiga itu ada pengaduan dan ada kompetisi. Ada pengaduan itu dimaksudkan karena menunjukkan adanya ketidakpuasan atau masalah yang dirasakan. Karena ada pihak yang merasa dirugikan dan ada hal yang tidak sesuai dengan standar, membutuhkan penanganan atau solusi. Jadi contohnya itu seperti keluhan pelanggan tentang layanan, komplain warga tentang fasilitas. Lanjut ada kompetisi, ini itu menggambarkan situasi persaingan yang dapat menimbulkan tekanan untuk berprestasi lebih baik, kemudian tuntutan peningkatan kualitas. Contohnya itu seperti persaingan bisnis, kemudian kompetisi akademik, dan juga persaingan pasar. Di sini dijelaskan bahwa rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya lewat pengumpulan data. Rumusan masalah itu diawali dengan komponen utama. Jadi pertanyaan penelitian itu harus spesifik dan jelas, kemudian bersifat ilmiah, memiliki batasan yang jelas, dan juga dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Kenapa dengan pengumpulan data? Jadi ini tuh harus diproses secara sistematis, kemudian bisa bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Dan pertanyaannya ini harus relevan dengan apa data yang harus valid gitu. Karakteristik rumusan masalah yang baik itu dapat dilaksanakan dalam segi waktu, segi biaya, segi tenaga, kemudian data-data yang diperlukan juga. Jelas juga tidak memiliki makna ganda, spesifik, dan terukur. Jadi, pengumpulan data itu bisa didapat dari observasi, kemudian wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan juga eksperimen. Tahap analisisnya itu menggunakan pengolahan data, interpretasi hasil, penarikan kesimpulan, dan juga
verifikasi temuan. Jadi dalam menentukan rumusan masalah, peneliti ini harus merancang penelitian dengan cermat, memilih metode yang tepat, memastikan validitas data, dan juga menganalisis data secara objektif. Bagi penelitian ini, manfaatnya memberikan arahan yang jelas, kemudian memfokuskan penelitian, memudahkan pengumpulan data, lalu menghasilkan penelitian yang berkualitas pastinya. Rumusan masalah itu dibagi menjadi 3, yaitu ada deskriptif, kemudian komparatif, dan asosiatif. Deskriptif ini karakteristiknya itu memiliki fokus pada variabel mandiri, jadi berdiri sendiri, nggak membandingkan atau mencari hubungan, yang bertujuan menggambarkan fenomena. Kemudian yang kedua ada komparatif. Ini tuh karakteristiknya membandingkan 2 atau lebih sampel. Ini bisa membandingkan antar waktu dan juga mencari perbedaan antar kelompok. Lanjut, dan asosiatif itu kata kuncinya adalah pengaruh. Pengaruh ini menunjukkan adanya hubungan sebab akibat, dan kata terhadap menunjukkan adanya arah hubungan. 2 variabel itu yang terlibat, variabel satunya gaya kepemimpinan, itu variabel X, kemudian variabel independennya ada di kerja karyawan, itu variabel Y atau variabel dependen. Oh iya, gimana sih cara menemukan masalah? Di sini nih kita paham kalau misalnya pada dasarnya setiap orang itu pasti memiliki masalah. Bahkan orang yang tidak memiliki masalah pun akan dipermasalahkan oleh orang lain. Namun setelah diimplementasikan, menemukan masalah ini bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, ada yang mengatakan jika masalah penelitian telah ditemukan, maka pengerjaan penelitian hampir 50% selesai dari kegiatan rincian. Untuk menemukan masalah ini dapat ditemukan dengan analisis masalah dengan menyusun ke dalam pohon masalah. Pohon masalah di sini dapat ditemukan masalah yang penting atau nggak penting. Bahkan kita bisa mengetahui akar-akar permasalahannya. Kemudian peneliti ini harus mampu memahami konteks secara keseluruhan dengan sistematik. Dalam konteks tersebut akan terlibat nih hubungan satu masalah dengan masalah lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kita udah terlatih dalam menggunakan pohon masalah, kita tuh akan mudah juga menunjukkan masalah yang akan kita fokuskan pada penelitian yang akan kita teliti. Dalam penelitian kita tuh nggak perlu judul yang menarik sebenarnya. Yang harus dilihat pertama kali itu adalah masalah. Jadi masalah ini tuh untuk membuat tesis dan sebagainya. Kita bisa memilih ingin menggunakan rumusan masalah yang mana, bisa dengan deskriptif, kemudian komparatif, ataupun dengan asosiatif. Itu sih.